Halo, ketemu lagi dengan gua Ari. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai mitos apa saja seputar bayi yang baru lahir. Ada banyak mitos. Berikut beberapa mitos yang gua highlight karena memiliki pengalaman dengan mitos tersebut. Yuk, kita bahas satu persatu. Yang pertama, mencukur rambut bayi yang baru lahir. Hal ini percaya karena rambut bayi newborn itu tumbuh dalam kandungan, jadi di dalam perut ibunya, dan dianggap kurang baik. Dipercaya juga bahwa dengan mencukur rambut bayi akan memperkuat akar rambut. Untuk Sela, jadi saat waktu itu kita biarkan, namun setelah cukup lama akhirnya dibotakin juga sih. Gua pribadi lebih senang membiarkan apa adanya sebenarnya. Tapi you know lah ya, baby newborn itu kan milik bersama. As a dad, porsi suara gue minoritas nih, bukan mayoritas. Jadi, ya sudah, sampai pada waktu tertentu, Sela akhirnya dibotakin full. Mitos kedua, tempel koin di pusar bayi. Ini udah pasti sering denger ya, atau bahkan lihat. Jadi, katanya tempelkan sesuatu yang datar semacam koin tersebut seukuran dengan pusar bayi dan diikat erat pada pusar bayi. Tujuannya biar pusarnya nggak bodong katanya. Nah, kita dulu udah pernah tuh lakukan. Kita bahkan sempat belikan alat semacam koin tersebut atau yang untuk memasukkan ya, maksudnya pusar bayi ke dalam jadi nggak bodong keluar. Nah, kita juga sempat beli alat seperti itu di marketplace. Nah, bentuknya kayak alat pinggang gitu, terus diikat di bagian perut dan nempel pas di tali pusarnya Sela. Kita juga pernah pakai koin juga. Nah, keduanya lepas karena anaknya gerak terus, geser-geser terus karena anaknya nggak nyaman nih. Sampai gue sebagai parents ya udahlah terserah. So pada akhirnya udelnya rapi juga kok, cantik sendiri juga, alami, nggak ada masalah sama sekali dengan kita. Ya udah biarin aja karena alatnya juga nggak kepake akhirnya. Itu pengalaman kita. Mitos ketiga, menaruh kertas di dahi saat cekukan agar cekukannya hilang nih. Ini lucu dan konyol sebenarnya. Beberapa kali gue lakukan eksperimen hal ini ke Sela. Waktu itu dia masih newborn. Jadi waktu dia cekukan, gue kasih tuh kertas, gue tempel di jidatnya. Dan iya loh, cekukannya hilang. Pernah juga satu waktu nih ya, pas dia cekukan, gue ganti kertasnya. Gue pakai kertas uang yang nilainya 100 ribuan. Gua taruh 100 ribu itu di jidatnya. Hilang loh. Udah gitu Selanya malah ketawa lagi. Seneng aja gitu lah pegang uangnya. Nah, lu percaya nggak kalau mitos ini ternyata works lah? Mitos keempat, jemuran anak harus diangkat sebelum maghrib. Nah, ini nyebelin nih. Gua sering banget waktu itu di Uber untuk cepet-cepet angkat jemuran sebelum maghrib. Katanya sih biar baju bayinya nggak ada yang nempelin. Gue sih bodo amat ya. Kalau nyucinya pas malam gimana? Masa nggak boleh dijemur? Masa harus dibiarin nunggu sampai besokan baru jemur? Ya gue sih hingga saat ini jemuran Sela ya ikut waktu nyuci. Mau jemurnya kapan ya sesudah nyuci dijemur. Gitu aja, dia random aja. So, sampai sekarang nggak ada isu apapun soal ketempelan dan sebagainya. Mitos kelima, bedong bayi harus kenceng nih, biar kakinya nggak bengkok. Sebagai informasi, kaki gue nggak lurus ya. Konon, kata nyokap gue, sepertinya bedongnya waktu gue kecil nggak cukup kenceng. Jadi, nggak lurus deh, gitu. Nah, di awal kelahiran Sela, yes, kaki Sela tuh nggak lurus sempurna. Gue pernah konsultasikan hal ini ke dokter di awal-awal pas pemeriksaan, pas baru newborn gitu kan. Diinfokan oleh dokter bahwa memang bentuk kaki memang seperti itu, nggak lurus sempurna.
Katanya nanti kaki bayi akan terbentuk lebih proper saat belajar jalan. Di awal baru lahir, kita memang berusaha bedong nih selanya. Ya, kita berusaha dengan optimal, kenceng bedongnya, tapi itu sela kuat banget. Dia selalu bisa berhasil keluar dari bedong. Udah kenceng banget, tetap aja dengan powernya dia bisa keluar. Nah, jadi setelah agak gedean, kita jadi tahu, ternyata sela nggak suka sama yang namanya panas. Jadi kalau di bedong, dia merasa panas, dia sukanya dingin. Ya, sebenarnya sih tujuan awalnya memang mau hangatin dia, tapi ternyata sela berdarah dingin seperti maminya. Mitos ke-6, nggak boleh keluar rumah selama minimal 40 hari sejak kelahiran. Kalau kita udah bawa sela keluar rumah pertama kali itu sekitar 30 hari sejak kelahiran. Ya, kebetulan waktu itu kita tinggalnya bertiga aja, jadi nggak ada tuh yang namanya drama. Ya kalau mau keluar ya tinggal keluar aja. Jadi memang momen tersebut pas lagi wedding anniversary-nya kita. Jadi memang kita juga udah suntuk di rumah juga. Terus ya itu kita jadikan momen untuk ajak Sela buat keluar rumah bertiga. Waktu itu makan sushi, kita makan enak, Selanya ya nggak tahu apa-apa dan nyusu doang. Nah itu pertama kali Sela keluar rumah dan langsung dibawa ke mall. Mitos ke-7, biar mancung hidungnya perlu ditarik-tarik nih. Gue kecewa sama mitos ini. Yes, kita udah sering banget coba tarik hidung Sela dari pertama dia newborn. Cuman hingga hari ini hidungnya nggak mancung-mancung juga. Apa metode gue mungkin ada yang salah? Ada yang mungkin bisa ajarin mungkin? Itu kurang lebih pengalaman kami mengenai berbagai mitos seputar bayi newborn. Lo bisa percaya dan juga bisa enggak. Lebih seru lagi praktekin aja sendiri. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video